Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du faqad qala ta'ala fi kitabihil karim. Wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Balawa ana ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin yang sangat-sangat kami hormati, para asatidzah, para orang tua kami, para hujjaj, para tokoh masyarakat, khususon DKM Masjid, beserta seluruh pengurus, juga para bapak hadirin jemaah sekalian yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita senantiasa bisa kembali meluangkan waktu kita mempelajari kajian tentang ilmu fikih sebagai salah satu kajian yang hukumnya adalah fardu ain, karena untuk meluruskan cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah selalu kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, tabi'in serta tabi'atnya, dan sampai kepada kita sekalian selaku para pengikutnya. Kita awali taklim kita dengan ummil Quran terlebih dahulu. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah. Nas'aluka sihata wal afiyah. Wa nas'aluka ilman nafi'ah. Bibarakati ummil Quran wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang muqaddimah kajian kitabnya Kitab Sulamut Taufik, pengarang daripada kitab Sulamut Taufik. Matannya adalah Al-Habib Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Kemudian syarahnya dijelaskan oleh Syekh Imam Nawawi yang bernama
Wasamaituhu mirqata su'udi tasdik fi syarhi sulamit taufiki ila mahabbatillah ala tahqiq. Kata beliau, aku namakan syarah ini dengan mirqata su'udi tasdik, tangga mendaki keyakinan yang kokoh. Bisyarhi sulamit taufik, dalam menjelaskan kitab Sulamut Taufik, artinya tangga menuju petunjuk, ila mahabbatillah, menuju kecintaan kepada Allah, ala tahqiqi, yang senyatanya, yang sebenarnya. Jadi kalau kitab ini kemudian dinamakan oleh Syekh Imam Nawawi tangga mendaki keyakinan yang kokoh, yakin selesai kajian Sulamut Taufik, penuh kita dengan hidayah daripada Allah. Sebagaimana hidayah yang kita sampaikan kemarin pembagiannya, puncaknya hidayah kemarin apa lupa? Puncaknya hidayah kemarin itu adalah taufik. Sulamut Taufik ini adalah tangga untuk kita mengejar puncak hidayah yang paling tertinggi, yaitu taufik ila mahabbatillah, untuk bisa mendapatkan kecintaan kepada Allah. Kata Syekh Imam Nawawi, a'ani Allah ta'ala ala ikmali wa ja'alahu khalisan liwajhi bikaramihi wa ibdoli. Beliau katakan, semoga Allah Ta'ala memberi pertolongan kepadaku dalam melengkapi kitab ini dan menjadikannya sebagai amal perbuatan yang ikhlas karenanya dan sebab kemurahannya dan anugerahnya. Sekalipun keilmuan beliau Syekh Imam Nawawi miliki, kecerdasan beliau miliki, tapi dalam membuat sebuah karya, mengarang sebuah kitab, malah beliau tetap meminta kepada Allah pertolongan. A'ani Allah, semoga Allah memberikan pertolongan ala ikmali, untuk bisa menyempurnakannya. Beda sama kita. Kita mah apa-apa dikerjain sendiri, apa-apa dilakukan sendiri. Ketika memang sudah hasil, ketika sudah dapat, bilangnya hasil siapa ini? Kerjaan gua ini. Semua kerjaan gua, semua kerjaan aneh itu seolah-olah tidak saja ada kemudian peran Allah di sana. Padahal pengarang kitab Syekh Imam Nawawi mengajarkan kepada kita, makhluk itu tidak memiliki daya dan upaya. Yang memiliki daya dan upaya adalah Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa menyelesaikan satu karya, kita tidak bisa menyelesaikan satu tugas sekalipun kalau bukan dasar pertolongan Allah. Makanya lihat takbir yang dikumandangkan kemarin ketika di akhir Ramadan, itu semua walitukabirallah ala mahadakum. Takbir itu karena atas dasar hidayah petunjuk Allah, sehingga kita bisa menyempurnakan puasa, menyempurnakan ibadah di Ramadan. Makanya ditutupnya dengan takbir. Nah ini namanya takbir penutup, takbir pembuka kemenangan. Itulah takbir yang dikumandangkan di akhir Ramadan. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil fa'as'alu as-sitra al-jamil. Dialah zat Allah yang mencukupi dan sebaik-baiknya zat yang dipasrahi urusan.
aku memohon kepadanya sebentuk tirai penutup yang indah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu biasanya dipakai wirid oleh sebagian orang agar Allah memenuhi kebutuhan, agar Allah mencukupi segala keperluan hajat kita baik di dunia dan di akhirat. Kalau pengen dicukupkan tuh begitu, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ingin dicukupin sama Allah, niscaya nggak bakalan kemudian kita dianggurin, nggak bakalan kita dibiarkan oleh Allah. Semua terpenuhi sesuai dengan kebutuhan kita. Tuh, kalau mau dicukupin itu amalannya bar. Itu. Mau dicukupin apa? Terserah. Nah, ini amalannya bisa dipakai. Maka kata pengarang kitab, Bismillahirrahmanirrahim. Aku mengawali kajian kitab ini, kajian kitab Sulamut Taufik, dengan menyebut nama Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Ar-Rahman identik itu di dunia, Ar-Rahim identik itu di akhirat. Sebab Ar-Rahman isinya adalah 1% nikmat yang oleh Allah diberikan kepada seluruh penduduk di muka bumi. Satu aja berebut, Pak. Ar-Rahman, orang berebut nikmat Ar-Rahman semuanya, Pak. Mau orangnya orang Islam, mau orangnya orang non-Islam gitu, semua berebut yang sama. Dari satu karunia Allah, anugerah Allah yang diturunkan oleh Allah di dunia, ya Ar-Rahman. Semua mendapatkannya. Tumbuh-tumbuhan dapat dari Ar-Rahman. Binatang dapat dari Ar-Rahmannya Allah. Sampai-sampai tidak ada sebuas-buasnya binatang yang kemudian memakan anaknya sendiri. Tidak ada sebuas-buasnya binatang yang kemudian malah membunuh anaknya sendiri. Beda sama kita, belum lahir juga udah dibunuh semuanya. Gitu. Belum lahir juga kita mau udah dibatasin. Jangan banyak-banyak, biaya hidup mahal, kan begitu. Biaya hidup mahal luar biasa. Tapi maaf, boleh dibilang orang yang punya keyakinan terhadap rahmannya Allah, ngapain ribet-ribet, ngapain pusing-pusing, itu urusannya, ranahnya ranah Tuhan. Yang penting kita mengikhtiar, yang penting kita berusaha, berupaya. Adapun urusan rizki, masing-masing ternyata bawa rizkinya. Anak satu bawa rizkinya satu, anak dua bawa rizkinya dua, anak tiga bawa rizkinya tiga. Bari punya anak 4 ya bawa rizkinya 4. Nggak usah khawatir, bar. Sudah jaminannya, jaminan rizki itu Allah yang jamin. Makanya Ar-Rahman, Allah memberikan 1% nikmat, semuanya menerima. Berbeda dengan Ar-Rahim. Kenapa Ar-Rahim? Ar-Rahim itu nikmat Allah yang jumlahnya 99%. Yang menerimanya sedikit, yang menerimanya terbatas. Siapa yang menerima nikmat Ar-Rahim tersebut? Jawabnya hanya orang-orang yang diridhoi oleh Allah, yang kemudian mereka menjadi ahli surganya. 99% nikmat, Bapak bayangin, ditumpahkan semua kepada mereka penduduk ahli surganya Allah. Kita boleh dibilang makan mesti harus beli dulu, mesti masak dulu, Pak. Pengen makan rambutan mesti naik ke pohonnya dulu, Pak. Sekalinya nggak punya pohon mesti datang ke pasar. Buah-buahan mesti dikupas dulu. Kalau kagak dikupas, kagak langsung bisa dimakan. Bapak bayangin, itu yang 1%, 99%.
kalau dibilang katanya ketika kita punya keinginan dalam hati, pengen hadir, pengen datang, pengen semuanya nampak. Baru terdapat, baru tersirat di dalam hati saja, semua kepengen jadi. Itu. Sampai sekarang gitu. Apa yang kemudian kita pengenin untuk bisa jadi, ternyata susah Pak. Tapi di surga kepengen apapun jadi. Itu. Pengen anak damai, pengen anak rukun. Jadi kalau jadi ahli surganya semua. Nah kalau kita kagak bisa jadi bapak yang bawa ke surganya Allah ya susah. Makanya kan anak itu ya Allah, itu titipan Allah. Yang harus betul-betul kita didik dengan sebaik-baiknya. Paling tidak kaderisasi di Masjid Ulia Al-Mas'iri itu dibangun dari anak muda, dari anak-anak. Pernah saya bilang bahwa yang namanya Ulia Al-Mas'iri kagak butuh cuma orang tuanya doang. Yang pensiunan gitu kan, yang udah kagak kerja, disangka Ulia Al-Mas'iri masih bapak, cuma butuh bapak-bapaknya doang, kagak. Ulia Al-Mas'iri butuh regenerasi. Kapan-kapan butuh anak muda yang bisa memakmurkan masjid. Butuh anak muda dari anak-anak kita yang mengerti agama, yang paham terhadap apa? Paham akan pentingnya agama di tengah-tengah lingkungan. Pentingnya ilmu agama untuk manajemen masjid, untuk kemudian mengelola pengajian dan lain sebagainya. Makanya kalau bukan anak-anak kita, siapa lagi yang bisa kita titipkan untuk rumah Allah yang bernama Ulia Al-Mas'iri ini. Makanya Ustadz Abdurrahman kembali didatangkan, anak muda kembali dikompakkan. Kenapa? Lagi-lagi bicaranya generasi. Nabi Zakaria saja nangis kagak punya anak Pak. Kata Nabi Zakaria itu, wa inni khiftul mawaliya mi warai. Sesungguhnya aku khawatir di belakangku tidak meninggalkan anak keturunan. Aku khawatir tidak memiliki anak. Aku khawatir ternyata benar istriku mandul. Wamro'ati akhir, istrinya mandul gak bisa punya anak. Gimana coba estafet perjuangan agama Allah. Para nabi berpikir bahwa keturunannya yang bisa kemudian menyebar luaskan agama, berdakwah untuk mengajak kepada Allah. Seharusnya kita pun berpikir hari ini, amanah masjid itu ada pada benak pemikiran kita. Siapa yang kelak memakmurkan masjid kalau bukan kita, orang-orang tua yang peduli terhadap pendidikan agama buat anak-anak kita. Kan begitu. Ini nikmat Rahman itu cuma 1%. Kalau nikmat Rahim berapa persen? Berapa persen? 99%. Bapak bayangin, yang gak kesampaian ketika di dunia, kelak kesampaian di akhirat. Bari apa yang pengen? Belum kesampaian? Kagak kesampaian di dunia, di akhirat kesampaian. Gitu. Biarin. Zaman sekarang emang zamannya mereka mungkin. YouTuber yang hebat mereka Atta Halilintar. YouTuber yang hebat kemudian Deddy Kombujer. Sama siapa? Sama si Ria Ricis. Kagak kesampaian bar itu. Yang subscribe-nya aja kagak ada. Ayo subrek. Subrek itu gratis. Subrek itu gratis. Kagak ada yang subrek ini. Aduh. Gimana sih channel YouTube kita kagak laku-laku? Ya nggak masalah lah. Memang zamannya bukan zaman kita. Mungkin kita menanti di akhirat laku jadi YouTuber. Nggak kesampaian di dunia, kesampaian di akhirat. Begitu bar, ada bagiannya. Nah ini hebatnya luar biasa. Mau dikupas lagi sedikit. Yang hebat tuh kalimat Allah lah. Kenapa sebabnya? Fallahu ismun limaujudin wajibil wujud mausupin bisifat munazzahin anil afati la syarikalah fil makhluqat. Adapun lapad Allah adalah sebuah nama bagi zat yang wujud, yang wajib keberwujudannya, yang disifati dengan sifat kesempurnaan, lagi maha suci dari sifat-sifat tercela, tidak ada sekutu baginya di antara segenap makhluk ciptaannya. Makanya Pak,
yang namanya Allah itu beda dengan nama Tuhan-Tuhan yang lain. Sok coba. Yang namanya lapad Allah ketika dibuang satu demi satu masih tersisa, artinya adalah Tuhan. Sok Pak, coba dibuang. Allah, buang alifnya. Tinggal apa? Lillah. Lapad Allah dibuang alifnya Pak. Jadi apa? Lillah. Artinya masih Allah. Lillah, untuk Allah. Dibuang lagi lamnya pertama. Jadi tinggal lahu, untuk Allah. Dibuang kemudian lam yang kedua. Tinggal hu, dia. Dia itu siapa? Allah. Tuh hebatnya lapad Allah tuh begitu. Lapad Allah ketika dipisah-pisahkan hurufnya, artinya ya tetap dia. Allah menunjukkan kepada zat yang wajibul wujud, Allah. Dibuang alifnya, lillah, untuk Allah. Dibuang lamnya yang pertama, lahu, bagi dia, Allah. Kemudian dibuang lam dua-duanya, hu, itu dia. Makanya mohon maaf, ada sebagian ahli zikir yang kemudian zikirnya kagak pakai Allah, tapi pakainya hu-nya doang. Hu, 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 hu. Boleh? Boleh enggak? Ada yang zikirnya la ilaha illallah, ada yang zikirnya Allah, 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 Allah. Ada yang zikirnya Allahu, 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 Allahu. Ada yang zikirnya hu, 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 hu. Boleh. Kalau ngerti ilmunya mah boleh. Ini mah yang nggak ngerti ilmunya kadang-kadang nggak paham. Waduh, bid'ah ini nih, hu-nya doang nih, hu, hu, hu. Itu kan yang nggak ngerti. Bagi orang yang ngerti, nggak mungkin itu. Nggak mungkin dia mengucapkan itu kalau memang nggak ngerti. Berarti memang nama Allah itu hurufnya saja sudah bermakna dia gitu. Hurufnya saja, jangankan keseluruhan kalimatnya, hurufnya saja sudah menunjukkan kepada Tuhan. Pak, saya ngomong begini takutnya nanti bermasalah. Coba nama Tuhan yang lain, hilangkan huruf demi hurufnya. Mana yang disebut Tuhan, hilangkan huruf dan demi hurufnya. Satu saja hurufnya dibuang, maka udah beda artinya Pak. Sok coba buang satu. Tuhan ini buang hurufnya, depannya aja doang. Mananya apa coba? Akan lain Pak. Itulah hebatnya kalimat Allah, hebatnya Tuhan semesta alam. Allah zat yang wajibul wujud. Jangankan kalimat demi kalimatnya, ternyata huruf demi hurufnya pun menunjukkan kepada zat yang sama. Yaitu zat yang keberadaannya wajib tersifati dengan sifat kesempurnaan, jauh daripada sifat-sifat kekurangan. La syarika lahu bil makhluqat. Tidak ada yang menyertai Allah ataupun tidak ada sekutu, tidak ada pendamping bagi Allah fil makhluqat, dalam makhluknya. Allah nggak butuh kepada siapapun. Allah tidak butuh bantuan kepada siapapun, sekalipun para malaikatnya sekali. Karena malaikat itu memang berdasarkan perintah Allah mereka melakukan pekerjaan. Bukan karena Allah butuh bantuan mereka. Malaikat kerjanya berdasarkan perintah Allah. Ya kalau Allah suruh berdiri ya sampai kapanpun gak bakalan apa? Gak bakalan duduk. Ketika disuruh duduk sampai kapanpun gak bakalan berdiri. Kenapa? Saking taat-taatnya malaikat. Beda sama kita, ketika kita duduk, masalahnya berat. Duduk lama amat ya. Diri capek juga. Makanya Allah katakan, orang-orang yang ternyata baik dalam kondisi sedang duduk, berdiri, berbaring, tetap mengingat kepada Allah. Itulah orang-orang yang istimewa. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawat wal ar rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuh, itu ayat menjelaskan tentang keutamaan ulil albab.
ulil albab, baik dalam kondisi duduk, kemudian berdiri ataupun berbaring, tetap dia mampu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Dan pernyataan ini sekaligus membantah rodda ala qadariyatil qailin, sekaligus membantah terhadap paham qadariyah yang mengatakan innal abda yakhluqu af'alahu al-ihtiyar, bahwasanya hamba menciptakan sendiri pekerjaannya yang bersifat ikhtiar. Padahal semua pekerjaan itu siapa yang menentukan? Allah. Manusia cuma berencana, manusia cuma berupaya. Adapun hasil dan tidaknya serahkan kepada siapa? Serahkan semuanya kepada Allah. Kata pengarang kitab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamina, Tuhan semesta alam. Dalam kajian ilmu fikih ini selalu dibahas tentang namanya puji dan syukur. Pujian dalam istilah ilmu fikih namanya hamdu. Syukur dalam istilah nama dalam ilmu fikih ya namanya syukur. Pujian namanya hamdu, syukuran namanya syukur. Bedanya apa? Hamdu alias puji menurut lugot itu berbeda dengan menurut istilah. Pak, yang namanya memuji itu secara bahasa as-sana'u bil jamil, memuji dengan sifat-sifat yang baik, namanya itu muji. Anda cantik, Anda pandai, Anda pintar, itu namanya apa, Pak? Namanya pujian. Hamdu menurut lugot, bahasa. Tetapi yang dinamakan hamdu menurut istilah itu yang mana? Yang dinamakan hamdu menurut istilah itu adalah as-sana'u bil jamili alias sorpul abdi jami'a ma'an amallah ila ma khuliqa li ajli. Sorpul abdi membelanjakan seorang hamba jami'a ma'an amallah kepada seluruh perkara yang Allah anugerahkan kepadanya ila ma khuliqa li ajli, sesuai dengan peruntukannya, namanya itu hamdu menurut istilah alias syukur menurut bahasa. Jadi hamdu menurut istilah adalah syukur menurut bahasa. Sorpul abdi jami'a ma'an amallah. Orang dikasih tangan, tangannya dipakai untuk yang baik-baik, bantu orang. Itu namanya syukur menurut bahasa, hamdu pujian menurut istilah. Dikasih mata, dipakai lihatnya yang benar, bagus. Dipakai baca Quran, bagus. Tapi maaf, ketika orang dikasih mata, pakainya bukan ngelihat yang harus dilihat, malah yang dilarang, berarti nggak syukur dia. Punya harta dibelanjakan di jalan Allah musim kurban, buat kurban, namanya apa? Syukur menurut bahasa, kemudian puji
berdasarkan menurut istilah. Jadi pujian menurut istilah itu membelanjakan sesuatu sesuai keharusannya. Kalau orang memiliki sesuatu dibelanjakan sesuai peruntukannya, namanya hamdu alias puji menurut istilah, dan kemudian syukur menurutnya menurut bahasa. Jadi Bapak tuh sudah otomatis memuji, otomatis bersyukur manakala mampu membelanjakan di jalan Allah. Segala pujian lillahi itu milik Allah. Pak, ada istilah segala pujian. Puji itu memang ada berapa? Puji itu bentuknya ada 4. Pujian Allah kepada Allah. Nomor kedua, pujian Allah kepada makhluk. Nomor ketiga, pujian makhluk kepada Allah. Nomor keempat, pujian makhluk kepada makhluk. Contoh, orang memuji, Allah memuji kepada dirinya. Wa huwas samiul alim, wa huwa, dan bermula dia. As-sami itu yang maha mendengar, al-alim yang maha mengetahui. Allah memuji siapa? Allah memuji zatnya, memuji dirinya. Namanya hamdu. Namanya itu hamdu, memujinya Allah kepada Allah, qadimun li qadimin. Memujinya zat yang kodim kepada yang kodim. Pujian Allah kepada Allah. Makanya ada istilah kodimun li kodimin, kodimun li hadisin, kodimun hadisun li kodimin, hadisun li hadisin. Puji Allah ke Allahnya, puji Allah ke makhluknya, puji makhluk ke Allahnya, puji makhluk ke makhluknya. Jadi bahasanya kodimun li kodimin, kodimun li hadisin, hadisun li kodimin, hadisun li hadisin. Allah memuji kepada dirinya, kodimun li kodimin. Tadi saya bilang, wa huwas